ila an qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, fa idza staiqatta farji ila ma arraftuk awalan wadawim ala hadha tartib baqiyat umrik fa in syaqqat alaika mudawamatu fasbir sabral marid ala mararati dawa intizaran lishifa wa tafakkar fi qasri umrik wa in ista mathalan mi'ata sanah fahiya qalilah bil idafah ila maqamik fid daril akhirah wa hiya abadul abadi wa ta'ammal annaka kaifa tatahammal al masyaqqah wadh-dhul fi talabid dunya syahran aw sanatan raja'an an tastariha biha 20 sanah. Fa idza staiqatta, maka ketika bangun siapa Anda, artinya bangun dari tidur, farji, maka kembalilah engkau ilama kepada kegiatan atau kepada penjelasan arraftuka, yang aku sudah memberitahu kepada engkau awalan, pertama kali. Jadi ketika bangun dari tidur, kata beliau, kembalilah melakukan apa yang kemarin sudah pernah dijelaskan. Ai fi babi adabil istiqat, dengan cara bangun membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Itu doa bangun tidur. Jadi bangun baca itu. Ini sangat ampuh, ini sangat hebat, ini doa ini. Manfaatnya hebat. Jadi orang yang kalau bangun tidur langsung baca doa ini biasanya dikasih semangat oleh Allah untuk beribadah. Gitu. Jadi mau jaga tedung dia langsung nyari HP. Langsung alhamdulillah beli polenya begitu kan? Masyaallah, ini hebat ini. Bi antakula alhamdulillahilladzi ahyana ila akhir ma dzakarul musannif min adniyatit taiqat. Usahakan bangun langsung baca doa. Wadawim, dan teruslah engkau menetap istiqamah ala hadzal tertib, atas ini susunan yang telah diajarkan, baqiyata umrik, di sisa umurmu. Setiap dina ban para ajunan gak dinto pakon untuk istiqomah terus berada dalam bimbingan yang kemarin sama-sama kita pelajari. Seampun contoh lagi ya jari sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena tidak ada amalia, sobung pekerjaan yang lebih baik dan lebih mulia daripada pekerjaan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, atau ulama guru-guru kita. Tekuni sudah, tak apa-apa. Terus bangun tidur, baca doa, zikir, seperti kemarin kita jelaskan. Fa in syaqqat alaik, jika terasa berat, masyaqqat berat, alaika atas engkau, al mudawamah, untuk terus menerus melaksanakan. Kalau Anda terasa berat, terasa tidak nyaman, umpama nah mak beruruk ya, mak tak nyaman ya, fasbir, sabarlah engkau, pasabar. Sabral marid, sebagaimana sabarnya orang yang sakit, ala mararatid dawa, atas pahitnya obat. Pasabar akadi sabar orang sesake ketika menelan pahitnya obat. Jek aja.
Kenapa mereka mesti sabar? Intidharan, karena berharap adente lisyifa, untuk mendapatkan kesembuhan, agar sembuh. Tina ejek aja nginom jomo, ejek aja teka pae minum apa tujuannya? Agar bisa sembuh. Ejek aja bojong sopu, ejek aja berangkat ke mushola, ke masjid, ejek aja maksudnya sekadinto, ejek aja. Akati orang sakit sehingga ngajah dengan rasa pahitnya obat demi mendapatkan kesembuh. Kalau udah sampean jeng aja ngaji, jeng aja asolat, jeng aja ajamaah, benih tak kaso, benih tak payah, keng eja kah? Untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan yang akan Allah berikan. Karena tidak ada yang gratis. Sobung sekaule panjenengan Kak Dinto kemudian menjadi mulia, terhormat tanpa adanya perjuangan. Tak ada yang gratis. Tak ada. Teti Debuna Sayyidil Walid almarhum, ayahanda sekaligus guru kami yang sangat kami cintai, beliau mengatakan jaga aja dulu, kata. Jaga aja, bertahan. Ketika kami menuntut ilmu dulu di pondok, karena berbagai macam permasalahan, maka jawaban beliau setong, jaga aja. Tuh kasut, jaga aja. Tuh payah, jaga aja. Nah, orang-orang mulia itu, kekasih-kasih Allah itu, mereka mendapatkan kemuliaan setelah mereka mengalami upaya yang bernama jaga aja. Syekhana Khalil Khruah yang memiliki doa yang sangat ampuh. Sayyidi Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid punya doa yang sangat mustajab, bahkan disebutkan lebih cepat daripada kilat. Dan semua para kekasih-kasih Allah itu punya doa yang sangat ampuh setelah mereka itu menjalani masa-masa perjuangan. Mari terakat lah. Mari apa? Cek saking letting lah, mari panas lah. Mari sebut marduh. Kemudian pas ETT gitu kan, ETT. Ya boleh. ETT boleh. Ya boleh. ETT boleh. Akhirat tajam. Hebat, ampuh. Kimon tak gelem jeng aja, tak gelem panasen, tidak mau ditempa dengan permasalahan, tidak mau dihadapkan dengan berbagai macam penderitaan, jangan bermimpi mendapatkan kemuliaan. Tak bisa. Akhirnya detik ya Khalil, detik Hasyim Asy'ari. Begitu. Dicat katu saper jeng aja. Pae ritina tak pae eno mentero saka. Gitu. Kimon manis melolo. Manis terus bahaya. Kadar gulanya ongkar dikit. Estrajos terus bahaya. Es krim terus bahaya. Sekali-kali pahit untuk menemukan kemanisan di kemudian hari. Watafakkar, coba kamu pikir fi qasri umrik, di pendeknya umurmu, jatah usia yang Allah berikan dek oleh panjenengan. Pikir, wa in istah, seandainya engkau hidup, masalan perumpamaan, mi'ata sanatin, seandainya Anda hidup selama 100 tahun. Sakingnya kalau sampean odik 100 tahun.
nikah sudah puncak deretan. Jadi mau nengak zaman semakin nikah kalau sampean every umur 100 tahun nikah sudah langka. Sudah jarang. Bodoh kayak nyiksa ponodin. Anengki. Ada. Ki hanya orang-orang tertentu saja deretan. Yang kemudian di usia yang sudah senja masih bagus gitu loh. Bagus. Nah cuma mikir kata beliau, coba sakingnya kau udah sampean nikah every umur 100 tahun. Umpamanya 100 tahun nikah puncak. Ghayah sudah ini, puncak. Fahiya qalilah, maka usia 100 tahun itu sangat sedikit, pendek. Bil idhafah, apabila disandarkan ila maqamik, kepada keberadaan engkau fid daril akhirah, kelak di perkampungan akhirat. 100 tahun gak dinto teretan mone penting bi kaudian akhirat sangat sedih. Kenapa? Wahia abadul abadi, karena sungguhnya kehidupan akhirat adalah merupakan kehidupan yang selama-lamanya. Sabit abid kaula panjenengan nang itunya nikah mone penting mi nang akhirat nikah sakoni sabung panapa 100 tahun nikah sedikit nah, jadi di akhirat selamanya la nihayata laha. Jadi bisa mikir iya nang itu nyari sekecil malah ke abitan nang ekofur yang di barzah sudah sekian ribu tahun, tapi tetap ada batasnya yang lebih lama lagi yang tidak terbatas waktu kelak di akhir la nihayatalah, yang tidak ada batasnya sudah. Sehingga kalau kaula panjenengan kak dinto bahagia seneng nang swargana Allah, maka kita bahagia selama-lama. Mun kaula sampean pas celaka gagal di akhirat masuk neraka, ini yang bahaya. Karena Rasulullah adabu setelah orang nikah masuk ke surga, setelah orang nikah masuk ke neraka, maka Allah panggil semua penduduk itu surga, neraka. Ini lihat, kematian sudah disembelih kata Allah. Diumpamakan seperti seekor kambing yang hitam pasti beli. Artinya apa? Mari nikah sobung lagi yang namanya kemati. Tidak ada sudah. Susah terus. Yobur dicetak ke soko, diazab dengan azab yang sangat pedih dan tidak merasakan mati. Menang itunya kan nyaman. Umpamana sakit mate ya ketok leher sakit mate mari kenika sobung pun sakit. Tapi kalau di akhirat tidak ada yang namanya mati. Sobung mate diadab terus. Nauzubillah. Moga-moga paling selamat sareng Gusti Allah. Kemudian wa ta'ammal, kamu renungkan coba. Ta'ammal, renungkan. Pikirkan kata beliau. Jika oleh panjenengan ya cek mikir Imam Ghazali. Mun gelak sira mikir umpama odik 100 tahun penting bi nang akhirat nikah sekecek. Sumpah apa? Nah makin mikir boleh, ta'ammal, renungkan. Ngen-angen ben. Annaka, bahwasanya engkau kaifa tatahammal, bagaimana engkau bisa mampu membawa al-masyaqqah kepada kesulitan, kepada kerepotan, wadzulla dan kepada kehinaan, fi talabid dunya, di dalam mencari dunia, syahron selama sebulan, au sanatan atau setahun, rojaan karena berharap, antas tarihah agar engkau bisa beristirahat, bisa tenang, biha dengan dunia yang kita cari tersebut, isrina sanah selama 20 tahun. Masalan, sebagaimana perumpamaan. Coba sama-sama kita pikir, abdina ben para ajunan. Kadang kita nikah endek kaso, endek payah,
berletih-letih, berpayah-payah, bahkan menghinakan diri dalam urusan mencari dunia. Kadung jaga lagu, teka kaso, ejo kaje, demi untuk mencari kepentingan dunia, usaha. Bahkan kadang kita menghinakan diri kita. Sebulan, setahun. Untuk kenapa? Agar kita bisa istirahat nanti 20 tahun. Setelah dunia kita kita bisa menikmati ini. Letih ini, payah ini bisa dirasakan. Selama 20 tahun. Fa kaifa la tatahammal? Terus bagaimana kamu tidak merasa kuat? Kenapa kamu tidak bisa menahan? Zalika, kepada itu masyakkah, kesulitan, keberaan, ayaman beberapa hari, qalailah, beberapa waktu yang singkat, sakoni, roja al istirahah, dengan berharap bisa tenang, bisa istirahat, abadal abadi, untuk saat yang tidak ada batasnya. Anapa kau sampean kadang mata sanggup, sekecek baik asolat berjamaah, sekecek baik hadir di majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah. Anapa kau sampean mata sanggup hadir ke masjid untuk bisa istiqomah teka sekecek i'tikaf seneka beliau. Sekejap qolail, sekejap baik, jangan berbulan-bulan. Jangan sampai bertahun-tahun. Beberapa hari, beberapa menit saja bentojuk gitu loh. Untuk dapat kamuljaan, ketenangan yang jangkanya selama-lama. Anapa? Cuma mikir, rasanya begitu. Mikir, iya, coba. Mak bisa engkau deh. Montoju masjid mata pernah. Deh. Kenapa saya kok tidak bisa jamaah ini? Kenapa berjuang untuk kepentingan akhirat kadang tidak mampu? Tapi ketika kepentingan dunia, kenapa saya bisa? Tadi ya cek mikir sarang Imam Ghazali Kak Dinto. Masya Allah. Tapi cut seneka orang neka mon ibadah terdetan. Kutuk neka ber. Karena mau sana setan, tak kelum setan, tak terima. Biar ntar ke masjid, abu, gisru setan, ntar ke masjid. Sampean abu aja nggak jamaah, gisru setan itu. Tidak mau setan itu. Berat. Oleh karena Kak Dinto, ini bukan persoalan sehat, bukan persoalan dekat, bukan persoalan mampu. Aneka persoalan kita mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah. Mak bisa sejauh neka depan. Kok bisa kalau sampean neka melangkahkan kaki ke tempat ini walaupun agak jauh? Oh ya bisa, karena saya punya kaki. Saya ndi kondi kendaraan. Selain nerekan tandi soko bimbang. Selain nerekan sobung sokona, punya. Oh ini saya mendengar, karena saya tahu ada pengumuman. Saya mendengar punya telinga. Selain mata ada pak. Nerekan tadi kopeng. Dia nggak punya dia. Ada dia tahu dia. Kenapa? Karena Allah masih belum izinkan dia hadir di tempat seperti ini. Apa kata bahasa Al-Quran? Ini tidak gratis. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang ada upaya, ada ikhtiar, baru aku pilih dia untuk kasih hadiah, mendapatkan hidayah Allah. Tapi kalau tidak ada jahadu, tidak ada upaya, tidak bisa dikasih oleh Allah, tidak gratis. Sebagaimana ingin mendapatkan cahaya surya, cahaya matahari, kita harus datang ke tempat di mana cahaya itu ditebarkan oleh Allah. Maksudnya begitu. Jadi alladzina jahadu fina lanahdiyannahum
Ini adalah merupakan rahasia akan kemuliaan pemberian Allah yang bernama hidayah. Jadi anapa maksudnya begitu kembali. Kenapa ini? Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan jiwamu? Untuk istirahat yang selama-lamanya di akhirat, yang nilainya lebih mahal daripada dunia. Kenapa kamu tidak mau berkorban untuk akhirat? Mak tak andek kasoban. Kenapa tidak mau menghinakan dirimu untuk kepentingan di akhir? Seneca bahasanya beliau. Wala tutawil amalak, maka janganlah engkau memanjangkan angan-anganmu. Fayathqul alaik, maka kemudian merasa berat kepada engkau amaluka, apa perbuatan kamu. Tetis ya akabayan kaula sampian kabere, bahasa beliau yang menjadikan kadang kita terasa berat datang ke tempat yang mana kita akan mendapatkan keuntungan akhirat adalah angan-angan yang panjang. Kadang kita masih merasa jareng koki ngode, jareng koki sehat, jareng koki tak pensiun, jareng kok kita. Jadi ada apa namanya ki? Pikiran panjang angan-angan. Kita tak kira ki. Sehingga terasa berat. Dinalah dekik lah, begitu. Wa qadir, maka perkirakanlah olehmu kurbal maut, kepada dekatnya kematian. Artinya apa? Tampena mentera kaula sampean semangat, salat jamaah semangat, abejeng semangat, dekat kepada Allah semangat, maka datangkan pemikiran bahwasanya kematian sudah semaklah materia. Kurbal maut, dekatnya kematian. Kenapa? Li'anna dzikral maut, kata beliau, karena ingatnya kita akan kematian itu menghilangkan kepada kecintaan yang terlalu kepada dunia, menghilangkan tipu daya yang selama ini ada pada pikiran kita, gitu. Sehingga kita tidak ingat akhirat, gitu. Begitu kata beliau. Dan melahirkan agar persiapan untuk mendapatkan akhirat itu ada, gitu. Oh iya begitu. Jadi yang menjadikan kita itu malas, kadang neka, kita lupa bahwasanya kita akan mati, begitu. Padahal teretan neng Al-Quran neka sudah sering disebutkan. Kenapa diterangkan terus dalam Al-Quran? Kenapa Rasulullah mengatakan aksiru dzikra hazimil ladat, banyak-banyaklah engkau ingat kematian. Pawinya. Kenapa? Karena itu akan menguatkan semangatmu dalam beribadah. Begitu. Kemudian katakan pada dirimu, wa qul fi nafsik, katakan pada dirimu, inni atahammal masyaqqah al-yaum fala'alli amutu laila. Saya, kata beliau, jeung ajer ya. Jeung aja kok rea hadir. Jeung aja kok apa jeung rea. Arapa? Takok lagu kok mate. Jadi kalau siang kita jeung aja, siang kita berusaha semangat, kenapa? La'alli amutu laila. Deki takok lemah-lemah mate. Deki takok lemah-lemah arambun mah bejeng semangat re. Zuhur pakun aja ge, asar aja ge jamaah. Arapa? Takok deki malam mate. Mau ke masjid pun. Iya takok laku lah tak bisa ke masjid boleh. Takok deki tak bisa ke masjid boleh. Wa asbirul lailah, dan engkau sabar di malam hari. Jangan aja panjenengan malam entar maghrib isya juga aja panjenengan norok ngaji. Anapa?
fala'alli amutu ghadan. Deki engkau takok laku mati tak ketemu malam boleh. Kenapa? Fa innal maut, karena sesungguhnya mati itu la yahjumu, tidak datang mati itu fi waktin mahsus, di waktu yang tertentu, wa halin mahsus, dan dalam keadaan tertentu, wasinin mahsus, dan juga pada tahun tertentu. Fala budda min hujumi, tapi pasti tidak bisa tidak dari datangnya kematian. Tapi mati mereka tidak datang pada waktu tertentu, artinya tak datang di waktu kita sudah tua, sudah sakit. Wahalin maksus, juga tidak datang pada keadaan tertentu. Harapan kaula sampian sudah sakit lama. Wasinin maksus, dan juga tidak datang pada tahun tertentu. Ada ente usia senekanten, tapi fala budda min hujumi, dia akan datang sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tentukan. Sudah pasti. Artinya ada seoning bisa datang kapan saya? Neka maksudnya la yahjumu, artinya ada yang bakal masuk kamar aja fi waktin maksus, tidak ditentukan waktunya. Mon pon depak pon senega. Juga halin maksus ndak ada. Mon la depak teka sehat mah tak ada ente sake begitu. Dan juga tidak menentukan usianya manusia. Tak ada ente tua, kadang baru lahir kalah oleh Allah. Atau ada dalam perut itu dikalah oleh Allah. Ini rahasia kematian. Nah, melana mempersiapkan datangnya kematian itu lebih utama daripada kita mempersiapkan adanya kepentingan dunia. Karena apa? Dia tengah pada tak edam cek rengki puru ya juk tojuk gitu kan, tak bentaan ada lah mati kan. Beri mau tamoyan bingkok gitu seneka.